Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Mas Nur. Selamat malam. Ketemu lagi kita dalam Bincang Masnawi. Kali ini sesi 2. Kita akan membahas cinta, Mas Nur ya. Ya. Karena kemarin Mas Nur bilang di sesi 1 bahwa inti Masnawi itu cinta. Gitu, Mas Nur ya. Karena cinta ini kata yang umum, banyak kita jumpai sehari-hari dalam musik, lagu, sinetron gitu Mas Nur ya. Nah, kira-kira apa ini bedanya dengan cinta yang dimaksud oleh Maulana Rumi? Salah satu syair dari Maulana Rumi, dia bilang bahwa umur yang berlalu tanpa cinta itu nggak bisa dihitung Mas Nur ya. Yang pernah kau hitung. Biar umur kita bisa dihitung nih, malam ini kita bicara cinta ya teman-teman sekalian. Jadi gimana Mas Nur, cinta ini menurut Maulana Rumi apa sebenarnya? Jadi kalau seperti yang pembahasan kita kemarin, kalau kita bahas Rumi, semua isi di dalamnya adalah ilahi, Tuhan ya. Ilahi. Jadi ada bait syair Masnawi, kata Rumi, apapun yang kau lihat selain ketunggalan adalah berhala. Jadi apapun yang kau lihat, Masnawi kami adalah kedai ketunggalan, apapun yang kau lihat selain ketunggalan adalah berhala. Nah, makanya semua bait Masnawi itu adalah tentang Tuhan. Jadi kalau dia bicara cinta, bicara tentang Tuhan kan? Kalau dia bicara tentang manusia, manusia ilahi. Ini semua adalah dimensi ilahi. Nah, termasuk tentang cinta ini. Dan kalau kita benak kita kan, cinta itu kita biasanya merujuk ke Romeo and Juliet gitu kan. Kisah Kais dan Laila, kisah dan seterusnya, ada banyak kisah tentang cinta. Biasanya benak kita ke sana. Jadi kita jarang mendapatkan satu bahasa cinta yang ilahi. Nah, di Masnawi ini kalau Rumi bicara cinta, semua adalah tentang cinta ilahi, cinta tentang Tuhan. Tapi kalau saya sebagai pembaca gitu Mas Nur ya, di teman-teman mungkin juga membaca Masnawi ini, terjemahan Mas Nur, saya sebelum membaca terjemahan Mas Nur ini percaya bahwa cinta itu menjadi unsur utama gitu ya, unsur utama Masnawi. Tapi kalau saya baca kisah-kisahnya gitu ya, justru ini kayak novel gitu ya, kayaknya cerita yang sangat banyak gitu ya. Iya. Itu kenapa bisa dianggap bahwa cinta adalah unsur utama Mas Nur? Nah, cinta unsur utama dalam pengertian ini apa? Itu adalah satu bentuk proses. Proses bagaimana dalam proses cinta itu kan di situ ada satu bentuk derita ya. Apalagi cinta tentang kesufian itu pasti terkait dengan cinta yang memiliki dimensi ilahi yang tak terbatas. Otomatis di situ kita akan menemukan satu bentuk derita. Seperti itu. Jadi cinta dan derita ini suatu yang terkait Mas Nur ya? Terkait, khususnya dalam sastra sufi. Oke. Nah, makanya kita akan heran, ini kok cinta tapi kok ada pahit, ada kematian bahkan dalam bait ya. Nanti kita bahas syair-syairnya. Ada dimensi seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya para sufi meyakini cinta itu semua sama. Yang berbeda adalah objek. Gitu. Jadi cinta kepada manusia, misalnya kita cinta pada seseorang itu sama, mirip, rasanya sama. Rasanya sama. Rasanya sama. Dia akan membunuh, merenggut, mengambil semua yang kita miliki. Itulah semuanya dimensi cinta. Nah, kalau kita pernah jatuh cinta, belum ada rasa ini, sebenarnya kita sekedar suka Mas. Kita belum betul-betul merasakan yang disebut dengan jatuh cinta. Jadi misal kita merasakan cinta kepada seseorang yang kita rasakan, semestinya itu juga dirasakan terhadap Tuhan gitu Mas Nur ya? Ya, rasanya sama. Para sufi meyakini begitu. Masalahnya kadang saya dan mungkin juga teman-teman di rumah, konsepsi Tuhan ini adalah konsepsi yang dalam tanda kutip menakutkan gitu Mas Nur ya, yang penghukum gitu ya, menghakimi gitu. Betul. Nah, sementara ini kata Mas Nur ini hubungan kita dengan Tuhan seperti kita dengan sesuatu yang kita cintai gitu. Ini gimana kita shifting gitu ya, mengubah dari konsep Tuhan kan banyak yang digambarkan ya sebagai yang menakutkan gitu. Walaupun ada jamaliyah, tapi secara umum di luar Tuhan adalah pengawas gitu Mas Nur ya. Ya. Nah, jadi makanya kalau kita masuk dalam teks pun sebenarnya mengabarkan hal demikian. Maksudnya begini, kadang Tuhan dibahasakan jauh huwa itu kan. Kadang dia dibahasakan anta, iyaka, na'budu, padamu itu kan. Dia dekat. Kadang ya ada sesuatu yang lebih dekat lagi ketika Tuhan mengatakan aku lebih dekat dari ulat nadi, kan? Itu adalah bahasa Tuhan terhadap kita. Nah,
kedekatan ini sebenarnya kedekatan yang diraih dengan kalau dalam bahasa Rumi antara asyik ma'syuk ya dalam bahasa Rumi. Makanya kita mungkin tidak paham tentang ini karena yang kita tahu Tuhan itu seperti yang Mas tadi gambarkan ya, seperti yang menakutkan. Tapi kalau kita masuk dalam sastra sufi seperti sastra Rumi, Tuhan itu kadang digambarkan dengan kekasih, kadang digambarkan dengan cinta itu sendiri. Jadi kadang digambarkan dengan teman ya seperti itu. Ini menarik sekali ya, suatu penggambaran Tuhan yang sangat dekat ya, sangat personal ya, maksudnya. Jadi kalau terkait dengan istilah cinta itu dalam bahasa Indonesia mungkin hanya satu kata, cinta gitu ya. Tapi Maulana Rumi dalam mengubah Masnawi ini kan dengan bahasa Persia gitu Mas Nur ya. Dan dalam Hasanah Sufi kan ada beberapa istilah Mas Nur terkait cinta, ada ishq, ada mahabbah gitu ya. Itu ada muhayyamah maksud Mas Nur ya. Nah, itu dalam tradisi yang lain. Tradisi lain. Nah, mungkin bisa ini Mas Nur, cinta yang dipakai oleh Maulana Rumi dalam berbagai kata yang berbeda itu bisa elaborasi mungkin Mas Nur, bisa dijelaskan dalam konteks yang seperti apa dia memakai memakai mahabbah gitu ya. Kalau ini ada dua ada peristilahan yang digunakan oleh para sufi, baik seperti Ibn Arabi maupun Rumi maupun sufi yang lain seperti Jami atau yang lain, sebenarnya mereka menggunakan bahasa yang sama. Intinya begini, mereka membagi 3 cinta. Ada cinta dusta, cinta buaya itu kan? Ya, ada cinta metafor, ada cinta sejati. Cinta dusta ini yang gimana nih Mas? Cinta dusta itu adalah dia benar cinta, cuma dia cinta kepada objek yang tidak abadi. Dia tidak akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang sejati. Cinta kita pada seseorang ini masuk dusta berarti ya? Walaupun kita bilang ini belum pasti. Cinta sejati. Belum pasti. Boleh jadi cinta jadi gitu. Karena tidak mengantarkan. Ya, misalnya begini, saya cinta kepada harta. Oke. Nah, itu cinta, kecintaan yang luar biasa, tetapi itu tidak akan memberikan saya kepada keabadian dan tidak mengantarkan saya kepada kekasih sejati, yaitu Tuhan ya. Makanya disebut dengan cinta dusta. Nah, para sufi membagi itu. Nah, ini menarik Mas Nur. Jadi cinta kepada harta dan mungkin cinta kepada kekuasaan sebagainya dianggap dusta. Cuma begini Mas Nur, ini boleh sedikit melebar sedikit ya. Kita coba explore nih teman-teman. Jadi misal nih seseorang, taruhlah saya gitu ya, cinta pada harta atau suatu objek tertentu dan suatu ketika saya hancur gitu Mas Nur dalam perjalanan mencintai. Nah, ketika hancur itu saya menjadi ambiar gitu ya, bahasa diri keempat tuh remah-remah gitu. Saya justru ingat Tuhan pada saat hancur ini. Nah, ini berarti kan sebenarnya bisa menghantarkan juga. Nah, itu 2 fenomena. Nah, gimana Mas? Ada fenomena pertama kemelekatan kepada dimensi yang tidak abadi. Nah, ketika dapat goncangan, saya sadar bahwa ternyata ini adalah sesuatu yang tidak abadi, makanya saya kembali kepada dimensi keabadian. Makanya itu seperti transisi ya. Bukan itu maksudnya mengantarkan. Nah, makanya tadi kita bagi ada cinta dusta, ada cinta metafor. Nah, metafor ini yang mengantarkan kita kepada cinta sejati. Cinta metafor mungkin bisa lebih. Nah, misalnya begini, dalam ayat dijelaskan in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Berarti para sufi mengatakan cinta kepada Rasulullah itu adalah metafor, yaitu cinta yang akan mengantarkan kita kepada Tuhan. Jadi cinta sejati kita adalah ilahi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para sufi membagi itu. Cinta dusta yang tidak membawakan kita kepada keabadian, cinta metafor yang mengantar kita kepada keabadian, dan cinta yang terakhir sejati adalah memang dia adalah hakikat keabadian. Nah, ini pembagian cinta para sufi. Nah, disinilah kemudian ada istilah hubbun, asyaka, dan muhayyamah seperti itu. Muhayyamah itu yang tahap tertinggi. Ya, paling puncak. Tapi kalau cinta kita kepada sesama, kepada misal orang yang kita cintai itu kalaupun akan menghantarkan kepada tahap cinta yang lebih tinggi, itu masa butuh transisi gitu ya. Tadi kan Mas Nur bilang bahwa misal kehancuran seseorang gitu ya, itu akhirnya mengingatkan pada Tuhan gitu, tapi toh itu butuh transisi gitu. Nah, sebenarnya berarti bisa langsung ke tahap cinta metafor tanpa melewati cinta dusta, atau
tiga ini harus dilewati semua gitu? Tidak. Cinta dusta ya dusta. Dia selamanya tidak akan membawa kita kepada cinta sejati. Justru kalau saya jatuh kepada cinta dusta, justru akan membawa saya kepada kehancuran. Karena saya cinta kepada ketidakabadian. Makanya kan saya selalu mengatakan cinta tidak pernah salah. Yang salah itu adalah objek. Objek yang kita cintai. Seperti itu. Itu intinya. Tapi objek yang kita cintai itu berarti pilihan bebas Mas Nur ya? Oh ya, pilihan bebas. Dan semuanya rasanya sama, mau cinta dusta, mau metafor, mau cinta sejati, rasanya sama. Seperti kalau itu. Bicara rasanya sama berarti seninya adalah pada memilih objek ya? Dan di situ peran akal mungkin Mas Nur ya? Nah, peran akal pertama dan kedua hati. Nah, terkait dengan cinta ini kan identik dengan perasaan ya, suasana hati. Gimana sebenarnya kalau kita melibatkan akal di situ, Mas Nur? Kalau kita udah jatuh cinta itu kan yang sering Mas Nur ungkap itu pena-pena akan patah. Ini akal di mana gitu ya? Kadang kita kalau udah namanya cinta ya udah hanyut aja gitu, Mas Nur. Iya. Pemilihan objeknya gimana? Makanya pertanyaannya begini, kenapa kita bisa jatuh cinta kepada sesuatu, Mas? Nah, itu kan. Kenapa kita bisa jatuh cinta kepada sesuatu? Itu karena kita melihat ada kesempurnaan. Tanpa kesempurnaan itu tidak mungkin kita jatuh cinta. Apapun kesempurnaan itu ya, boleh jadi bersifat keindahan fisik, boleh jadi karena sesuatu yang memberikan kita gelora dan seterusnya, atau sesuatu yang bersifat ma'rifat. Kan? Nah, Tuhan ini kan sangat abstrak. Betul. Dia tidak bisa disentuh dengan fisik ya, penglihatan fisik indrawi, dan indrawi. Nah, oleh karena itu jalan satu-satunya adalah ma'rifat. Makanya dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Iman itu, orang yang beriman itu cintanya berlebih kepada Tuhan. Asyaddu hubban lillah, seperti itu. Nah, cinta kepada Tuhan ini kan seringkali berbagai orang mempersepsi berbeda Mas Nur. Ada yang diwujudkan dengan ritual sebanyak-banyaknya, ada yang diwujudkan dengan kesalehan sosial, misal berbagi gitu ya. Kalau Maulana Rumi sendiri gimana memberikan rambu-rambu cinta berlebih kepada Tuhan ini Mas Nur? Apakah ritual atau sosial atau combine, balance atau? Nah, mungkin perlu dijelaskan bagi para sufi, cinta adalah kendaraan. Oke. Cinta adalah kendaraan menuju ilahi. Karena intinya adalah ilahi. Nah, cuma jalan tercepat menuju rumah Laila adalah cinta tadi. Gitu. Jadi dia adalah satu bentuk kendaraan. Karena kalau cinta kita miliki, kita akan kalau kita bangun tengah malam itu tidak dengan jam waker, karena ya Laila sedang datang. Gitu. Jadi ini menarik ya teman-teman, Laila yang dimaksud Mas Nur ini adalah kisah Laila Majnun maksudnya Mas ya, yang Nizam. Itu Nizami yang udah sangat masyhur di tradisi Hasanah Islam klasik dan dibahas juga oleh Maulana Rumi ya. Dipinjam kisahnya terkait penggambaran cinta Mas Nur. Karena tadi udah disinggung Laila Majnun itu ada syair menarik yang saya ingat dari Rumi itu Mas Nur ya, yang dia bilang secara ini bilang ternyata Laila biasa aja. Dan ya itu bagi bukan Mas Nur nggak akan bisa merasakan sensasi itu Mas Nur ya. Nah, terkait dengan Laila ini Mas Nur, apakah setiap orang akan menemukan Lailanya gitu Mas Nur ya dalam derajat-derajat tertentu? Kebetulan ada syair Rumi, jadi setiap orang punya Laila di dalam dirinya. Punya Laila di dalam diri. Di dalam diri. Setiap orang punya Laila dalam dirinya, seperti itu. Nah, sayangnya kita tidak pernah Laila dalam diri kita sendiri. Gitu. Masalahnya nih banyak yang mencari Laila di luar. Gitu, mungkin lebih indah. Lebih mudah ditemukan. Menarik juga Mas Nur ini sebenarnya udah mengumpulkan bait-bait terkait cinta Mas Nur ya. Ini ada Kado Cinta Rumi, ini kumpulan puisi-puisi Maulana Jalaluddin Rumi yang terkait dengan cinta Mas Nur ya. Ini kalau teman-teman yang males untuk baca ini, kalau saya pribadi baca ini nggak ketemu cintanya yang mana itu. Ini langsung ketemu nih. Ini kutipannya tentang cinta dan dikemas dengan gaya milenial gitu ya, yang full color gitu. Ini saya boleh baca satu bait Mas Nur ya. Dalam cinta ditemukan kehidupan.
Sebab dalam bangkai kematian tak akan ditemukan apapun. Anda tahu kan siapa yang hidup? Mereka yang terlahir dari cinta. Jadi yang dianggap hidup ini yang terlahir dari cinta Dari aja cinta, Mas Nur ya. betul. Tapi kalau kita bicara Maulana Rumi Mas Nur ya, apakah kisah cinta dalam fisik itu beliau juga mengalami dalam arti derita keterpisahan dengan pasangan seperti itu? Apakah itu ada ekspresi pengalaman pribadinya atau memang murni yang dimaksud adalah ilahi Mas Nur ya? Kalau Rumi, saya belum pernah menemukan dia mengalami keterpisahan dalam konteks pasangan ya, gitu. Kecuali sama Syams sebagai guru, seorang guru, seorang mursyid gitu. Dan kisah itu sebenarnya kita temukan di Ibn Arabi, tentu dengan berbagai penafsiran ya, sehingga menerjemahkan karya Tarjumanul Ashwaq, ya kan? Penerjemahan para asyik gitu, seperti itu. Kalau Rumi sendiri sepanjang yang saya baca, saya belum pernah menemukan kisah tentang pasangan ya, seperti itu, kecuali dengan Syams. Ini menarik juga terkait dengan derita Mas Nur ya. Tadi kan disebutkan di awal bahwa cinta dan derita ini dua sisi mata uang gitu Mas Nur ya. Nah, sebenarnya yang akan menghantarkan kepada Tuhan, ini saya sering bertanya-tanya juga, cinta ataukah derita gitu Mas Nur. Kalau tadi kan dibilang bahwa cinta adalah kendaraan gitu ya. Nah, padahal dalam cinta juga pasti ada derita gitu Mas Nur. Ya, terutama kepada cinta ilahi, karena kita berjalan menuju yang tak terbatas. Oleh karena itu ada kerinduan yang tak bertepi. Oke. Nah, kerinduan tak bertepi. Iya, kerinduan tak bertepi inilah tentu melahirkan satu bentuk derita ya, yang disebut dengan derita kerinduan. Seperti itu. Ini derita kerinduan gitu ya, malam minggu kita bicara derita kerinduan. Dan kita dapat banyak inspirasi nih Mas Nur terkait dengan cinta. Tapi terkait dengan derita kita akan bahas di segmen selanjutnya mungkin Mas Nur ya. Karena ini tadi udah kita explore cinta gitu, habis ini derita kan. Biasanya gitu Mas Nur ya, habis cinta itu menderita memang. Oke. Nanti kita akan kupas syair-syair terkait dengan derita. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikian bincang Masnawi bagian 2 yang kita kupas terkait cinta. Di segmen selanjutnya, di bincang ketiga Mas Nur ya, kita akan kupas terkait dengan derita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.